الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على سيد السادات سيدنا وحبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا مولانا محمد خير البريات وقدوة القادات وعلى آله وصحبه الأنجم الزاهرات. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي والصحب والآل. دستوركم يا أهل الدرك، دستوركم يا أهل النوبة، دستوركم يا أهل الحل والعقد. أما بعد، قال مصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وأصل الرجاء معرفة القلب بسعة رحمة الله وجوده وعظيم فضله وإحسانه وجميل وعده لمن عمل بطاعته، فيتولد من هذه المعرفة حالة فرحة تسمى الرجاء، ويتولد من هذه المعرفة حالة فرح تسمى الرجاء، وثمرته المقصودة منه كثرة المسارعة في الخيرات وشدة المحافظة على الطاعات، فإن الطاعة هي السبيل الموصلة إلى رضوان الله وجنته. Melanjutkan kajian Bapak Ibu di dalam kitab Risalatul Mu'awanah. Beliau Imam Haddad mengatakan setiap muslim itu wajib memiliki dua hal. Kaulah panjenengan hidup di dunia ini harus punya dua ini. Kalau kita hanya pilih salah satunya, maka iman kita enggak sempurna. Apalagi jika kita meninggalkan dua-duanya, maka kita jauh dari kategori orang yang beriman. Apa yang harus kita miliki itu? Yang pertama adalah sifat ar-raja, sifat berharap kepada Allah Ta'ala. Yang kedua adalah sifat takut kepada Allah Ta'ala. Yang niku Bapak Ibu lek boten gadah sifat raja, boten gadah harapan datang Gusti Allah, maka bisa dipastikan dia akan dimurkai oleh Allah, sebab Allah mengkategorikan dia hamba yang sombong. Raja itu adalah sifat di mana kaulah panjenengan selalu bergantung, bersandar dan berharap hanya kepada Allah. Niku namanya sifat raja. Sehingga bentuk pengamalan di dalam kehidupan sehari-hari, raja itu seperti contohnya adalah doa. Kaulah panjenengan berdoa setiap saat. Dan bahkan di dalam Islam ini para hadirin, tidak ada satu hal kecuali kita dianjurkan untuk berdoa di situ. Mau sholat dianjurkan berdoa, selesai sholat dianjurkan berdoa, di dalam sholat ada doa. Kaulah panjenengan makan disuruh berdoa, setelah makan berdoa. Masuk kamar mandi berdoa, keluar kamar mandi berdoa, masuk masjid berdoa, keluar masjid juga berdoa. Semuanya doa. Ini adalah salah satu bentuk pendidikan dari Allah Ta'ala, ingin mengajarkan kepada kita jangan sampai kita menjadi hamba yang tidak berharap dan bersandar kepada Allah. Jika harapan itu hilang, maka hamba itu akan sombong, Bapak Ibu. Dia akan menjadikan posisi dirinya seakan-akan gak butuh dengan Allah Ta'ala.
Sedangkan yang kasih dia hidup di dunia ini Allah. Sing maringi kaula panjenengan teng dunia niki sehat sinten? Allah. Engkang maringi kaula panjenengan teng dunia niki saged dahar, diparingi rizki, diparingi keluarga, diparingi lancar, sedaya masalah diparingi solusi, semua yang memberi Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin melihat seorang hamba niku selalu bersandar kepadanya. Makanya kaula panjenengan para hadirin wajib hukumnya berdoa itu. Karena doa niku wajib sehingga Allah masukkan di dalam salat yang tiap hari kita kerjakan ada doa-doa. Panjenengan maca Fatihah tentu ngene ngene mboten? Ihdinas siratal mustaqim. Berikan hidayah, petunjuk kepadaku ya Allah ke jalan yang lurus. Doa itu. Allah ingin mengajarkan kepada kita, ayo wahai hambaku, panjatkan doa. Kalau kita katakan, kula sampun bab donga tapi dereng diijabahi terus kalian Gusti Allah. Maka yang pertama kalau panjenengan kedah yakini para hadirin Gusti Allah sampun berjanji dalam Al-Qur'an ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku maka aku akan kabulkan. Tapi Allah juga menjelaskan di dalam ayat yang lainnya wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ada perkara-perkara itu yang tidak kaula panjenengan sukai tapi menurut Allah niku baik bagi kita, Bapak Ibu. Jadi yang namanya nikmat itu, Bapak Ibu, yang namanya nikmat itu enggak semuanya terkadang kita pandang enak. Namanya nikmat itu tidak semuanya terkadang kita pandang enak, tapi selalu enak dan terbaik menurut Allah Ta'ala. Niku nikmat. Nah, contoh Bapak Ibu, sakit. Menurut akal lemah kita, sakit niku enggak enak, gitu kan? Napa malih kita hidup di daerah yang terkadang orang yang sakit itu ingin mendapatkan obat dan pengobatan yang layak sulit para hadirin. Menurut logika lemah manusia, sakit itu enggak enak. Tapi menurut Allah Ta'ala para hadirin ada kalanya sakit itu justru nikmat bagi kita. Kenapa? Nabi dawuh para hadirin, ada dosa-dosa itu yang tidak terampuni kecuali dengan wasilah penyakit yang Allah berikan kepada hamba. Ada dosa-dosa di masa lalu yang mungkin hari ini kita sudah melupakannya, Bapak. Tapi ternyata dosa itu belum diampuni sama Allah. Lah pripun carane? Gusti Allah mengampuni dosa kita yang sudah kita lupakan itu. Padahal dosa itu bikin Allah murka. Sedangkan kita punya umur para hadirin, semakin hari semakin sedikit umur kita semakin dekat dengan ajal. Lek carane awake dhewe kok istighfar sehari mungkin 10.000 kali, mungkin banyaknya dosa yang sudah kita lakukan ini enggak cukup diistighfari dengan 10.000 kali tiap hari itu. Sehingga Allah imbangi dengan apa? Allah imbangi dengan sakit. Dawuh Nabi Muhammad, orang yang sakit itu Bapak Ibu dosanya diampuni. Makanya wong lek para hadirin mau meninggal, ada kalanya orang itu ada yang meninggalnya dikasih sakit dulu sama Allah Ta'ala. Niku justru rahmat. Itu kasih sayangnya Allah itu. Bukankah Allah itu ingin mempersulit hidupnya di akhir hayatnya? Boten. Justru karena ini sudah mendekati ajal, terus kaula panjenengan jarang istighfar, tapi Gusti Allah kepingin menyelamatkan kita nanti di akhirat, Allah paringi kaula panjenengan sakit sebelum wafat. Caranya dibersihin riyen. Cara gampangane cuci baju niku di laundry, nggih. Sebelum dipakai laundry dulu. Sebelum masuk ke lemari, laundry dulu. Nah, sebelum manusia ini wafat dan masuk ke alam akhirat, yang alam akhirat itu adalah daru jaza la amala fiha. Tempat di mana manusia dibalas kalian Gusti Allah, tidak ada amal di sana, tapi yang ada pembalasan. Maka Allah Subhanahu wa taala karena cinta kepada hambanya, Allah kasih sakit dulu.
baru Allah cabut, sehingga dicabut dalam keadaan semua dosanya bersih. Dan bahkan di dalam pendapat para ulama tentang syahid akhirat, ada 70 alasan orang itu dinyatakan mati syahid, Bapak Ibu. Di antaranya adalah mati karena sakit. Dan orang yang syahid diampuni dosanya sama Allah Ta'ala. Nah, ini menurut kita sakit itu musibah, tapi menurut Allah nikmat, Bapak Ibu. Wa asa'an tuhibbu syai'an wa asa'an tuhibbu syai'an, dan mungkin kamu suka dengan satu keadaan, tapi bagi Allah Subhanahu wa taala keadaan itu enggak baik bagi kita. Engkang dereng gadah motor kepingin motor. Sing dereng gadah mobil kepingin mobil. Kadang kita mintanya sama Allah pakai alasan-alasan yang baik para hadirin. Ya Allah, jenengan paringi mobil kula ya Allah. Ben lek ngaji wayah panas mboten kepanasan, lek wayah jawah mboten kudanan, mboten basah. Allah tahu Bapak Ibu. Cara kok dikabulne kalian Gusti Allah diparingi kaula panjenengan mobil, ternyata sing dek wingi nyuwune ben lek majlisan mboten kepanasan, mboten kehujanan, wayah gadah mobil sing dikunjungi sanes majelis. Lali karo majelis iki. JLS terus nggih. Masjid Nurul Huda pun dilupakan nggih. Allah tahu itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala bukan tidak mau memberi, tapi Allah Subhanahu wa taala tahu mana yang terbaik untuk kaula panjenengan Bapak Ibu. Ah niku namine raja. Wonten malih namine khauf. Enten malih namine khauf. Khauf itu rasa takut dalam hati. Engkang wajib kaula panjenengan tumbuhkan dalam hati kita para hadirin. Supaya apa? Dawuh Nabi Muhammad, seorang mukmin itu kalau ditimbang para hadirin, maka seharusnya antara sifat roja dan sifat takutnya seimbang. 50% berharap kepada Allah, 50% juga takut kepada Allah Ta'ala. Orang kalau sudah tidak punya rasa takut para hadirin, dia akan mudah sekali untuk melakukan maksiat. Makanya lek cara awake dhewe maksiat kok gampang, entengan. Lek diajak maksiat kok entengan, lek diajak majlisan, diajak ibadah kok abot para hadirin. Berarti sifat khauf di dalam hati kita itu sangat lemah sekali. Nah, maka tiang ini kalau enggak ada sifat roja dan khauf, sempurna ibadahnya. Dia ibadah ya, tidak merasa sombong dengan ibadahnya, karena ibadahnya yang dia lakukan dengan harapan agar Allah ridha. Lek cara piyambak ini ku takut para hadirin, dia lakukan rasa takutnya itu dengan banyak ibadah kepada Allah Ta'ala, seimbang. Lek namung rojak saja, berharap saja para hadirin enggak takut sama Allah, akhirnya muncul sifat apa? Ujub. Yang ini lek wis ujub, Bapak Ibu, ujub niku napa? Bangga dengan diri sendiri. Oh, saya ini tiap tahun haji. Saben Jumat bagi-bagi nasi 1000 bungkus nasi saya. Semua kebaikannya dia ceritakan para hadirin. Dia bangga-banggakan. Kenapa? Enggak punya rasa takut. Padahal Allah benci dengan orang yang riya, Allah benci dengan orang yang ujub. Khaufnya enggak ada. Rasa takutnya enggak ada. Tapi ketika dia ibadah dengan baik, menjalankan sifat raja dengan sempurna, dia ibadah karena berharap surga Gusti Allah, kemudian didukung dengan sifat takut para hadirin, dia akan menjaga pahala ibadahnya. Cara haji niku Bapak Ibu, nggih hajine pahalane dijaga. Mboten kok dijadikan alat untuk berbangga-bangga diri. Lek tentang gini kok manggil dia lupa tidak menyebut sebutan haji atau hajah, ngamuk nggih. Misalnya namanya Pak Ahmad gitu nggih. Pak Ahmad mboten noleh. Luwih banter wali Pak Ahmad mboten noleh. Begitu Pak Haji Ahmad langsung noleh. Langsung noleh lah. Hal ini para hadirin jika didasari karena merasa bangga dengan ibadah yang sudah dia kerjakan, itu pertanda dia enggak punya rasa takut.
Terus takut sama roja niku kedah seimbang Bapak Ibu. Kita enggak boleh meninggalkan Allah. Kita harus selalu berharap kepada Allah dan kita juga harus takut kepada Allah Taala. Nah, niki terkumpul dalam satu syair Bapak Ibu. Contoh sifat roja niku, gambaran sifat roja lan khauf niku terkumpul dalam satu syair yang biasa sering kita dengar, terutama biasanya banyak di masjid-masjid dibaca selesai sholat Jumat. Ilahi las tulil firdaus si ahla wala akwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirud dambil azimi. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Ilahi wahai Tuhanku ya Allah, lastu lil firdausi ahla. Kaula niki mboten pantes lek mlebet dateng surga firdausi panjenengan ya Rabb. Saya enggak cocok ya Allah kalau menjadi ahli surgamu. Wala aqwa ala naril jahimi, tapi kula nggih mboten kiat ya Allah lek mlebet dateng neraka ne panjenengan. Saya enggak kuat ya Allah kalau harus masuk neraka. Fahabli, maka ya Allah berikan dan anugerahkan kepadaku taubatan, taubat yang engkau mengampuni semua dosa-dosaku. Fa innaka ghafirudz dzambil azimi, karena sungguh engkau zat yang maha mengampuni semua dosa-dosa yang besar. Takut kepada Allah. Wala aqwa ala naril jahimi. Kula mboten kiat ya Allah. Lek dados ahli neraka kula mboten kiat. Tapi lek dados ahli surga nggih kula mboten pantes. Maka ya Allah, jenengan paringi kula taubat ya Rabb. Jenengan ampuni dosa saya ya Allah. Niki seimbang Bapak Ibu antara khauf dengan roja. Makanya lek wayah kaula panjenengan mengamalkan dua-duanya, Bapak Ibu, kita akan menyadari bagaimana konsep hidup yang benar dalam hidup di dunia ini, dan kita tidak akan pernah meremehkan siapapun. Dawuh para ulama, rubba ta'atin adkhalat sahibaha annar wa rubba maksiatin adkhalat sahibaha al-jannah. Berapa banyak ketaatan yang dilakukan oleh seorang hamba, tapi justru ketaatan itu membawa dia ke dalam neraka. Banyak orang yang taat, Bapak Ibu, ibadahnya apik, tapi justru masuk neraka dia. Kenapa? Oh, ternyata ibadah yang banyak yang dia lakukan ini menjadikan dirinya sombong. Kita yang sholat, ngelihat orang lain yang belum sholat, neraka. Duding-duding kadang, nggih, neraka. Ngopi isu-isu, nggih, sama istri di depan teras rumah. Tetangga yang enggak sholat lewat. Suami bilang, "Bu, jenengan nate ningali wong ahli neraka mboten?" Dereng, Pak, niku lho. Niku lewat, tak tahu sembahyang belas niku. Ya, coba kita taat, kita sholat Bapak Ibu, tapi sholat kita justru membawa kita ke dalam neraka, naudzubillah. Kenapa? Karena kita sombong dengan sholat kita. Kita merasa diri kita yang terbaik, kita merasa diri kita yang paling hebat. Tapi para ulama dawuh wa rubba maksiatin, berapa banyak kemaksiatan adkhalat sahibah al-jannah, berapa banyak orang yang terjerumus dalam maksiat, tapi justru kemaksiatan itu menjadikan hatinya hancur. Para hadirin, dia tobat kepada Allah sungguh-sungguh, diterima tobatnya sama Allah, masuk surga dia. Merasa dirinya hina. Kula mboten pantes kumpul wong-wong apik, mboten pantes kula niki ahli maksiat, ahli dosa. Ibadah kula namung kedhik, cara tobat nggih nembe tobat. Karena dia merasa dirinya itu para hadirin hina, tapi dia juga berharap tobatnya diterima sama Allah, Allah masukkan ke surga.
Makanya dalam kitab para hadirin, kitab Ihya Ulumuddin, wonten setunggal Bani Israel, ada satu Bani Israel ahli ibadah. Wonten setunggal Bani Israel ahli ibadah. Dia merasa para hadirin dirinya orang yang baik, ya kumpulnya dengan orang-orang yang baik. Satu kali lewat wong ahli maksiat, melihat orang yang soleh sing ahli ibadah niku wong ahli maksiat niku matur teng manah. Ya Allah, enak ya jadi orang baik, ibadah terus, panjenengan pasti ridho ya Allah kepada orang yang baik-baik, soleh-soleh seperti beliau-beliau itu. Ya Allah, kula niki pengen lenggah duduk sama mereka, tapi gak apa pantas kula niki ya Allah. Apa ya boleh saya ini duduk dengan mereka? Akhirnya orang yang ahli maksiat niki para hadirin menguatkan niatnya untuk dia duduk dengan orang-orang soleh. Dengan satu orang soleh tadi ini. Dia duduk di majelis satu orang soleh, kemudian orang soleh itu langsung berbicara, siapa kamu? Kenapa kamu duduk di sini? Ini majelisnya orang baik. Kamu itu pemabuk, kamu itu berzina, kamu nggak boleh di sini. Diusir. Sama orang salahnya diusir para hadirin. Maka Allah Subhanahu wa taala di saat itu turunkan wahyu kepada nabi yang ada di zaman itu, nabi yang ada di zaman Bani Israel itu. Allah katakan, wahai nabiku, sampaikan kepada mereka berdua yang ahli ibadah, saya murka kepadanya dan saya akan masukkan dia ke neraka. Yang ahli maksiat, hari ini saya ampuni semua dosanya dan aku cinta kepadanya. Coba lihat para hadirin. Makanya lek kaula panjenengan imbang antara khauf dan raja, sehebat apapun kebaikan kita, sehebat apapun ilmu dan sebanyak apapun ilmu yang kita miliki, tidak akan pernah kita merasa diri kita baik. Tidak akan pernah kita merasa diri kita lebih unggul daripada yang lain. Dados napa? Sareng-sareng. Ibadah niku sareng-sareng. Semuanya sama-sama hamba Allah. Nah, kadang lek khauf, raja ini hilang para hadirin. Hanya rojak yang kita miliki, khaufnya hilang dari kehidupan kita, dari diri kita, maka dikhawatirkan kita akan merendahkan orang. Nah, sehingga bermunculan kadang sifat manusia itu para hadirin, kalau lihat orang maksiat wis ngerasa paling hebat dewe. Komentar. Nanti ada orang para hadirin berbuat baik dibilang riya. Nanti ada orang sedekah didamel video dibilang riya para hadirin. Wah, ahli neraka ini. Ini sedekah tapi enggak cocok jadi ahli surga, sedekah kok dipamer-pamer nih. Ini riya ini loh. Sudah pintar-pintar menghukumi orang para hadirin. Nah, kenapa? Karena enggak punya rasa takut. Nanti dikit-dikit ngelihat orang lain neraka. Ini golongan ahli neraka, ini golongan syirik, ini golongan bid'ah. Nah ini para hadirin, satu contoh ketika rasa khauf itu enggak ditumbuhkan dalam hati. Dengan percaya dirinya kita nunjuk orang ahli neraka. Kayak awake dhewe niki panitia neraka, nggih ngoten. Sing duwe surga namung awake dhewe. Lek surga aku, lek neraka awakmu. Yang punya surga itu Allah. Yang berhak menentukan orang masuk neraka juga Allah. Kata Nabi, berapa banyak orang yang setiap harinya ibadah, di akhir hayatnya maksiat, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Dan sebaliknya ada orang itu tiap hari maksiat, akhir hayatnya tobat kepada Allah, Allah terima tobatnya, matinya husnul khatimah. Gak ada yang tahu para hadirin. Ini contoh. Ada satu orang, Bapak Ibu, ada satu orang mantan preman. Wis sedaya maksiat sampun dilampahi. Ya judi, mabuk, zina. Begitu dia tobat, Bapak Ibu. Tobat sungguh-sungguh, ditinggalkan semua kemaksiatannya. Tiap hari nangis. Maca sholawat nangis. Hadir majelis maulid, mahalul qiyam nangis. Tala'al badru alai nangis para hadirin. Coba kita enggak tahu judi. Nggih. Alhamdulillah mboten tahu zina. Alhamdulillah mboten tahu minum-minuman keras. Tiap minggu hadir majelis maulid ora tahu nangis belas. Coba.
Enten tiang ahli maksiat tobat, masya Allah, para hadirin nangis karena takut kepada Allah Ta'ala. Mana yang lebih Allah cintai? Yang takut kepada Allah lebih Allah cintai. Tapi yang gak pernah maksiat tapi merasa dirinya baik, itu justru dibenci sama Allah. Makanya hati-hati ya Pak Ibu. Kadang ini namanya mulut nih, lek mboten direm, para hadirin ngeblong, gitu kan? Kayak bis ning ngantru, nggih. Sering ngeblong. Ada temennya dulu nggak pernah hadir majelis, orang tahu sembayang, hobi ini main judi, hobi ini mabuk, tobat para hadirin hadir ke majelis. Kemudian kadang kita ngobrol, nggak asik ngobrol, ujung-ujungnya buka aib wong. Alhamdulillah nggih, Pak Fulan bin Fulan iki pun istiqomah hadir majelis. Terus mulut ini para hadirin nyeletuk, oh lek biyen acur rusak. Lek biyen ndak karuan modelnya. Kenapa harus disebutkan itu keburukan orang para hadirin? Kenapa? Karena kita nggak punya rasa takut. Nah, maka ayo para hadirin kita biasakan untuk kita menumbuhkan harapan yang besar dan bersandar hanya kepada Allah, dan kita tumbuhkan rasa takut kepada Allah Ta'ala. Mugi-mugi Allah mudahkan kita untuk menjadi hamba-hamba yang beriman. Allah tumbuhkan harapan dalam hati kita yang besar kepadanya, dan juga Allah tumbuhkan rasa takut dalam hati kita kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Minta hadiah Fatihah para hadirin untuk almarhum Bapak Kasun, khatib Jumat Masjid Nurul Huda yang tadi pagi kembali kepada Allah. Semoga beliau Bapak Kasun diterima segala amal baiknya oleh Allah Ta'ala, diampuni segala dosanya, dan juga dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan, taman daripada taman surganya Allah, dan kelak digolongkan menjadi ahli surga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa anna Allah yu'li darajatihi fil jannah wa yataghashahu birrahmah wal maghfirah wa yaj'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la yaj'alahu hufratan min farin niran wa nuhdi lahul Fatihah. Dan juga mohon doanya Bapak Ibu, alhamdulillah Pondok Ribat Asyifa sudah 1 pekan lebih ini berjalan, dan ada para santri-santri yang sudah menetap di pondok. Mohon doanya selalu, semoga program-program yang ada di Pondok Ribat Asyifa, Dusun Blimbing, Desa Jeli, Kecamatan Karangrejo, Tulungagung, diberikan kelancaran, kemudahan oleh Allah, dan segala kebutuhannya dicukupi oleh Allah Ta'ala. Dan kami juga terus mengajak para hadirin, ini para santri-santri, para wasiat-wasiatnya Rasulullah. Dari Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri, beliau mengatakan ketika para thalibul ilm, wong-wong sing baca ngaji, mondok datang, maka Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri itu mengatakan marhaban biwasiyati Rasulullah. Selamat datang wahai para wasiatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri ini wasiatnya Nabi, maka dibimbing, dididik, diajari kersane dados pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga keluar dari pondok Ribat ke depannya menjadi ulama yang amilin, duat al-mukhlisin, dai-dai yang ikhlas, ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya dan ilmunya bermanfaat untuk umat. Tentunya para hadirin, program di Ribat Asyifa, program santrinya gratis. Semua santri di pondok pesantren gratis, dengan 3 kali makan setiap harinya, kemudian juga semua fasilitasnya, air, cuci baju, laundrynya semuanya gratis, supaya mereka bisa fokus belajar ilmu agama dengan sempurna. Tentunya untuk menyempurnakan semua program ini, kita membutuhkan biaya yang cukup besar para hadirin setiap saatnya untuk mendampingi para santri, mencukupi kebutuhan santri. Maka yang pertama, kami mohon doa dari panjenengan semuanya. Semoga kebutuhan para santri terus dicukupi oleh Allah Ta'ala, dan Allah kirimkan pejuang-pejuang ikhlas ahli surga untuk mencukupinya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan kami juga mengajak panjenengan semua yang hadir, mungkin ada di antara panjenengan
yang anak-anaknya sudah besar, punya cita-cita ingin punya anak yang ulama. Kata Imam Syafi'i, kalau kita kepingin mendapatkan pahala jariah, didik anaknya orang-orang jadi ulama-ulama yang hebat. Maka kami juga mengajak diri kami dan panjenengan, monggo Bapak Ibu ingkang gadah rezeki lebih saged ikut andil di dalam mencukupi kebutuhan para santri di Pondok Ribat Asy-Syifa dengan nominal setiap bulannya 50.000. Lek mboten saged nggih mangke jenengan urunan. 10 ribuan wong 5 dadi 50.000 atau 10.000 nggih mboten napa-napa ditransfer ke rekening Pondok Pesantren Ribat Asy-Syifa atau diserahkan waktu pengajian di Mabes Asy-Syifa. Dan mohon bacakan Fatihah para hadirin, semoga program ini berjalan dengan baik, kebutuhan para santri dicukupi dan semua program-programnya berjalan dengan lancar. Ala hadhiniyah bisirul Fatihah. Dan juga kita bacakan Fatihah untuk air barokah yang disediakan para hadirin, semoga dengan wasilah kita meminumnya dan kita membaca surat Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan kepada kita semuanya zahiran dan batinan. Allah kabulkan semua hajat-hajat dunia, hajat akhirat. Ala hadhiniyah bisirul Fatihah. Amin. Dan jangan lupa Bapak Ibu, rutinan hari Sabtu malam Ahad besok bertempat di Masjid Al-Barakah. Di Masjid Al-Barakah tempatnya Ustadz Masrukin. Ba'dal Isya kita baca maulid dan kita ngaji sarang-sarang. Monggo dihadiri untuk umum. Dan Ahad pagi bersama kami di Mabes Asy-Syifa, dan Ahad malam Senin Ba'dal Isya maca maulid sarang-sarang, dan besok juga waktunya rutinan akbar. Sarang-sarang kita maca khatmil Quran, maca tahlil dan tartibul Fatihah, dihadiahkan tamal para luhur-luhur kaula panjenengan sedaya. Monggo dihadiri untuk umum muslimin dan muslimat. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.